Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku pernah mendengar cerita tentang jeruk dan cabai yang diikat menjadi satu. Kalau tidak salah, itu adalah usaha-usaha yang dilakukan kaum musyrik untuk mengerjai orang lain. Tapi, siapa yang berani melakukannya? Ini kan perbuatan musyrik. Orang yang bisa masuk ruangan ini hanya aku dan Rea. Astagfirullah. Apa mungkin Bunda Priyanka yang melakukan semua ini? Permisi, Bunda. Berani-beraninya kau masuk kamar Ibu Najwa. Ayo, keluar, keluar. Nanti kamar Ibu dipenuhi oleh aura-aura negatif yang kamu bawa. Maaf, Bunda. Aku hanya ingin menanyakan. Apakah Bunda tahu siapa yang menaruh cabai dan jeruk di bawah tempat tidur aku dan Rea? Gawat. Najwa sudah melihat benda yang akan saya jadikan sebagai sesaji tolak bala itu. Rehan bisa marah kalau tahu saya berhubungan dengan dunia gaib. Bunda, tolong jawab pertanyaan aku. Apa Bunda tahu siapa yang menaruhnya? Karena di rumah ini cuma ada 3 orang. Yaitu aku, Bunda dan juga Rehan. Dan aku rasa Rehan gak mungkin menaruh barang seperti itu di kamar kami. Aku harap benda itu gak ada kaitannya dengan dunia mistik. Karena Bunda tahu kan, hal itu dilarang oleh agama kita. Karena itu sama saja dengan mempersekutukan Allah. Jadi kamu menuduh Ibu melakukan perbuatan musyrik? Enggak, Bunda. Aku sama sekali gak menuduh Bunda. Tapi hanya saja di rumah ini kan cuma ada 3 orang. Hanya ada Bunda, aku dan juga Rehan. Dan aku yakin Rehan gak mungkin menaruh benda itu di kamar kami. Jadi kamu benar-benar menuduh Ibu melakukan hal seperti itu? Memangnya kamu pikir Ibu ini gak punya kerjaan? Aku sama sekali gak menuduh Bunda. Aku hanya berharap siapapun orang yang melakukan hal itu, semoga dia segera bertaubat dan meminta ampun dengan apa yang sudah dilakukannya. Kamu salah, Najwa. Seharusnya kamu itu yang harus bertobat lebih dulu. Sebab kamu adalah biang keladi semua persoalan di rumah ini. Dan hati kamu itu dipenuhi dengan rasa dengki dan iri. Kamu harusnya introspeksi diri dulu sebelum kamu menilai orang lain. Iya, Bunda. Permisi, Assalamualaikum. Pasar pasar Minggu Ciganjur. Ayo dua lagi masuk. Yo, eskonsep. Rajo, rambutan jonggol. Ayo. Pasar Minggu Ciganjur. Ayo. Yo, eskonsep. Ayo. Apa lo lihat-lihat? Nih, gue kasih duit sama lo. Ya, Bu. Ya. Lo semua keluar dari angkot ini. Cari angkot yang lain. Cepat keluar. Cepat. Makasih ya, Bu. Lah. Mau kemana ini? Lah, bagaimana ceritanya? Entar dulu, berhenti. Nyanya, ngapain lo? Usir penumpang gua suruh turun segala. Jangan ikut campur urusan orang ya. Lo mau duit? Nih, gue kasih duit sama lo. Mau? Gua kena ke Bang Dian. Lu jangan macam-macam ya. Seenaknya aja lo penumpang air lu turunin. Ayo nggak bisa setoran nih kayak begini. Kenapa? Hah? Kenapa? Basi lo pergi. Udah, Mami. Mami ngapain sih bikin keributan di sini? Buat ini Mami aku. Maaf Bang, Ayo kagak tahu. Tapi dia udah bikin rugi kita Bang. Penumpang kita dikasih duit semuanya sama dia Bang. Terus lu pada turun semuanya Bang. Sik lo. Biarin aja Dion. Mami sengaja supaya kamu nggak dapat setoran, nggak dapat penghasilan. Mami mau kamu stop jadi sopir angkot. Mami kok kayak gitu sih sama anak sendiri? Mami senang lihat aku rugi. Aku ini sedang mencari rezeki halal, Mi. Mau uang halal, uang receh, uang kertas, Mami nggak peduli Dion. Mami masih sanggup kasih kamu makan 3 kali sehari. Kalau perlu Mami masih sanggup beliin kamu mobil sport.
Pokoknya Mami nggak rela kamu tinggal di angkot busuk. Seperti ini. Bang, sepi bang. Gimana dong bang? Pak, target saya sudah melihat kalung penukar kesialan itu. Apa khasiatnya masih bekerja? Tapi target ibu tidak membuang kalung itu kan? Enggak dibuang. Tempatnya masih di bawah tempat tidur kok. Astagfirullahalazim. Benar dugaanku. Kenapa Bunda menjadi percaya pada hal-hal musyrik seperti ini? Nauzubillahi min zalik. Kalau begitu, ibu tenang saja. Alat itu sudah mulai bekerja. Tapi apa buktinya kalau alat itu sekarang ini sudah mulai bekerja? Buktinya, target ibu sudah melihat kalung itu tetapi tidak membuangnya. Lalu bagaimana dengan kekuatan gaib yang bisa melakukan penukaran kesialan itu? Apakah sekarang ini sudah mulai bekerja? Tentu. Pak, teleponnya sudah dulu ya. Maklum di rumah ini banyak telinga yang bisa mendengar. Sebentar lagi saya akan mendapatkan keberuntungan itu. Anita! Kamu kenapa sih? Apa yang bikin mereka bertengkar? Apa yang bikin Rehan dan Acor bertengkar? Maksud kamu? Emang aku tahu apa tentang mereka? Kamu pura-pura nggak tahu? Atau kamu sembunyiin sesuatu? Sekarang kamu kasih tahu sama aku. Apa yang menyebabkan mereka berdua salah paham? Adi, mereka yang bertengkar kok aku yang ditanyain? Rehan bilang sendiri, kalau kamulah yang tahu jawabannya, kenapa sampai mereka berdua salah paham? Adi, mendingan kamu tanya sama Najwa sendiri ya. Sekalian kamu nunjukin simpati kamu sama dia. Tolong jangan bikin aku lebih marah lagi. Jawab dengan jujur. Apa yang kamu bilang ke Rehan sampai mereka berdua bertengkar? Jawab sekarang! Terlalu banget nih si Rehan. Dia ngejebak aku untuk ngomong langsung ke Aldi. Tapi enggak, Aldi nggak boleh tahu apa yang membuat Rehan kesel. Aldi, aku cuma bilang sama dia kalau kamu adalah cinta sejatinya Najwa. Cuma itu aja. Kamu nggak ada bicara lain-lain? Enggak, itu aja kok. Dan emang bener kan? Semuanya jelas-jelas tertulis dalam diary-nya Najwa. Kenapa cuma kalimat sesimpel itu bikin dia jadi marah? Sampai mereka berdua salah paham. Bagus. Aldi salah pengertian lagi. Aku akan membuat Aldi dan Rehan selalu berada di posisi salah paham. Kalau bisa, untuk selamanya. Kenapa ibu mertuaku berani melakukan semua ini? Padahal itu adalah perbuatan musyrik. Dan Engkau paling membenci perbuatan itu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan ibu mertuaku. Assalamualaikum. Najwa? Waalaikumsalam. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gini? Karena baru saja aku melihat wajahmu dengan tatapan yang kosong. Kamu melamun ya? Soal apa? Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang aku pikirin kok. Kamu yakin? Tidak ada yang mengganggu pikiranmu? Iya. Ya udah, aku siapin makan malam dulu buat kamu ya. Kalau kamu meluk aku kayak gini, aku nanti nggak bisa siapin makan malam buat kamu. Katakan dulu apa yang kamu pikirkan. Kalau tidak,
Tahu, kalau tidak, kita akan begini sampai pagi. Yang penting aku bisa memelukmu terus begini. Ya udah sekarang kamu mandi dulu. Kenapa? Kenapa? Aku bau keringat ya? Ah, tidak, aku tidak bau keringat. Oke. Baik, aku mandi sebentar. Kemudian, bagaimana? Ini bau aneh apa ya? Baunya seperti bau jeruk busuk. Siapa yang meletakkan jeruk busuk di sini? Apa Najwa yang melakukannya? Ini kan bukan tempatnya. Najwa? Najwa? Iya, Rey. Aku mencium bau yang tidak enak. Seperti jeruk busuk baunya. Masa sih? Aku nggak nyium apa-apa. Kamu tidak mencium? Aneh. Kamu tahu perbuatan siapa ini? Apa ini? Ada-ada saja. Aku benar-benar nggak tahu, Rey. Kenapa ada orang melakukan ini? Katakan Najwa, siapa yang melakukannya? Hanya ada kita bertiga di sini. Dan aku yakin bukan kamu. Apa ibuku? Rehan, aku mohon. Sebaiknya kamu bicarakan masalah ini baik-baik sama ibu kamu. Ingat ya, kita nggak boleh suuzon. Kamu juga jangan langsung menuduh ibu kamu. Ini tidak benar. Aku harus tahu pelakunya. Katakan, apa ini dan kenapa bisa ada di kamarku? Pasti Najwa yang sudah menunjukkan benda itu pada Rehan. Rehan sudah memindahkan kalung penukar sial itu dari tempatnya semula. Dan kini dia malah mempertanyakannya sama saya. Aku sedang bertanya pada ibu. Tolong dijawab, apa ini? Kenapa bisa ada di kamarku? Apa alasannya? Karena ini sangat tidak betul. Dan tidak seharusnya hal ini dilakukan. Karena ini sama saja menunjukkan bahwa ibu tidak percaya pada Allah. Rehan, berhenti kamu menceramahi ibu. Ibu sudah bosan dengarkan semua nasihat kamu. Lagi pula, tega benar kamu menuduh ibu. Untuk apa ibu taruh cabai dan jeruk di kamar kamu? Memangnya ibu kurang kerjaan? Lalu siapa yang melakukannya? Coba kamu tanyakan sama Najwa, istri kamu yang munafik itu. Kamu tahu sendiri kan, Rehan? Ingat, Najwa itu adalah anaknya Ibu Hasnah yang suka sekali menggunakan ilmu-ilmu gaib. Pasti ini adalah perbuatan Ibu Hasnah supaya kamu bertekuk lutut pada istri kamu itu. Tuh, tanya aja sama Najwa, pasti dia melakukannya. Soalnya kan Najwa itu suka sekali menggunakan jam pijat. Ibu, cukup. Jangan menyalahkan Najwa lagi. Sekarang katakan siapa yang melakukan ini. Kalau tidak, aku bisa mengambil tindakan sangat tegas. Aku tidak bisa terima orang di rumah kita melakukan tindakan yang musyrik seperti ini. Jadi sekarang ibu harus katakan siapa orangnya. Baiklah, Rehan. Ibu mengaku. Ibu memang pergi ke orang pintar. Dan dia memberikan cabai dan jeruk nipis itu kepada ibu.
Katanya benda itu bisa menukar kesialan Najwa menjadi keberuntungan untuk ibu. Lalu dengan siapa? Ibu ke tempat orang pintar yang ibu bilang. Ibu pergi sendiri, tapi apa? Tapi Anita yang telah memberikan alamatnya kepada ibu. Ini tidak benar. Anita semakin keterlaluan. Aku harus bicara. Aku harus bicara soal ini dengan Aldi. Najwa, jangan biarkan Rehan pergi. Kalau nanti Rehan pergi dan memarahi Anita, kasihan Anita kan sedang hamil. Pokoknya, aku harus bicara. Kali ini, aku harus bicara dengan Aldi. Rehan. Rehan, aku mohon Rehan. Kamu bisa bicara sama Anita lain kali. Najwa, aku minta. Jangan hentikan aku sekarang. Jangan. Rehan, kamu harus ingat saat ini Anita itu sedang hamil. Aku takut terjadi sesuatu dengan kandungannya. Yang dilakukan Anita sudah kelewat batas. Dia harus tahu yang dia lakukan itu keliru. Astagfirullahaladzim, Rehan. Kendalikan emosi kamu. Sekarang udah malam lagi pula. Sekarang Aldi dan Anita pasti sedang tidur. Aku tidak peduli. Aldi harus tahu. Aldi harus tahu perbuatan istrinya itu. Kali ini aku tidak bisa diam saja. Najwa, jangan tahan aku. Aku harus pergi.